Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dianggap gila oleh banyak orang, namun entah kenapa hidupnya tak pernah celaka? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang miskin yang doanya justru seperti tembus ke langit? Atau kenapa ada tempat yang kelihatannya biasa saja, tapi seakan dipelihara oleh sesuatu yang tak kasat mata? Kisah ini bukan sekadar dongeng atau cerita kosong. Ini adalah pengingat bahwa yang tersembunyi seringkali lebih kuat dari yang tampak. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena di balik hiruk-pikuk pasar tua yang nyaris terlupakan, ada rahasia langit yang menjaganya. Pasar Seruni, sebuah pasar kecil di kota tua yang hampir tak disebut lagi di peta. Kios-kiosnya sudah tua, cat mengelupas, genting berlumut, dan lorong sempitnya dipenuhi bau rempah dan suara ayam berkokok dari kandang belakang. Tapi meski sepi, pasar itu tak pernah benar-benar mati. Pada suatu pagi yang lengang, datanglah seorang pemuda bernama Malik. Usianya 30 lebih sedikit, berwajah tegas dengan sorot mata yang menunjukkan ambisi. Ia datang dari kota besar, membawa semangat untuk memulai usaha kecil-kecilan setelah resign dari pekerjaannya yang dulu menuntut segalanya kecuali makna. Malik berdiri di depan kios kosong yang baru saja ia sewa. Ia menghela napas, menepuk-nepuk debu dari pintu kayu tua yang berderit. Ini dia titik balik hidup gue, gumamnya. Ia tak tahu, langkah kakinya akan membawanya masuk ke dalam wilayah yang tak sekadar dunia. Tak lama setelah membuka pintu kios, Malik disambut oleh suara tawa keras dari ujung lorong. Seorang lelaki dengan rambut gimbal, wajah berjelaga dan pakaian lusuh duduk di dekat selokan, tertawa sambil memeluk sehelai kain kumal. "Selamat datang, orang pintar," teriak si lelaki sambil menunjuk-nunjuk langit. Malik terdiam sejenak. Ia kira orang itu mabuk atau gila. Ia pun melirik sekeliling. Tak jauh dari situ, seorang nenek tua duduk menjual pisang busuk yang nyaris hancur, berbicara sendiri dengan buah-buah itu seolah mereka adalah cucunya. Di sisi lain, ada Maktun, wanita parubaya yang membuka lapak rempah. Namun setiap kali ada pembeli, ia justru menunduk dan menggumam sesuatu kepada botol-botol kecil berisi cairan hitam. Tak seorang pun tampak membelinya, tapi ia duduk di sana setiap hari, seperti penjaga yang tak pernah tertidur. Malik menggeleng. "Ini pasar apa sih? Orang-orangnya pada aneh semua," ujarnya lirih. Hari-hari pertama Malik di pasar Seruni terasa seperti mimpi buruk. Kiosnya sepi pembeli, padahal barang dagangannya lebih modern dari pedagang lain. Ia pasang promo, diskon, bahkan iklan lewat media sosial. Tapi pembeli tetap sedikit. Anehnya, kios tukang jam yang tua dan berdebu justru ramai, padahal barangnya tampak sudah berkarat. Semakin hari, Malik makin kesal. Setiap pagi ia datang dengan semangat, setiap sore pulang dengan kecewa. Dan setiap malam, lelaki gimbal itu terus tertawa seperti menyindirnya. Tak hanya itu, listrik di kios Malik sering mati sendiri. Tikus datang tiba-tiba. Bahkan pernah air menggenang hanya di depan kiosnya, meski hujan tak turun. Suatu hari, Malik mendatangi ketua pasar dan mengeluhkan kondisi itu. "Pak, kenapa banyak banget orang aneh di sini? Mereka ganggu usaha saya." Ketua pasar hanya mengangkat bahu. "Mereka sudah lama di sini, Nak, bahkan sebelum pasar ini dibangun." Malik tak puas.
Ia pun mencoba menegur sendiri orang-orang itu. Ia lempar selembar uang ke arah si Gimbal. "Nih, buat beli baju. Jangan ganggu orang jualan." Si Gimbal menatap uang itu, lalu menoleh ke Malik. "Bukan aku yang butuh uang, tapi kamu yang butuh dibersihkan." Ucapan itu menancap seperti paku dingin. Malik terdiam, bingung, lalu pergi dengan emosi. Malamnya, Malik bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah pasar yang sama, namun kini penuh cahaya. Orang-orang yang tadi tampak seperti pengemis berubah menjadi manusia bersih, berjubah putih, duduk bersila sambil melantunkan zikir. Si Gimbal mendekat dan tersenyum. "Kami bukan datang untuk menjual. Kami datang untuk menjaga." Malik terbangun dengan peluh dingin. Suara azan subuh menggema dari masjid dekat pasar. Hatinya berdebar. Apa maksud mimpi itu? Keesokan harinya, ia melihat lelaki Gimbal itu lagi. Kali ini, si lelaki tidak tertawa. Ia hanya tersenyum dan berkata lirih, "Badai itu dekat, tapi tak semua akan runtuh." Malik mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Tapi ia belum tahu, badai macam apa yang akan datang. Dan siapa sebenarnya orang-orang yang ia anggap gila itu. Keesokan harinya, awan menggantung kelabu di atas pasar Seruni. Udara terasa berat. Para pedagang yang biasanya bercanda kini tampak lebih diam, seolah menanti sesuatu yang tak mereka pahami. Malik membuka kios lebih awal dari biasanya. Semalam, mimpinya membuat pikirannya kacau. Ia ingin mengalihkan perhatian. Namun baru beberapa menit setelah membuka pintu, lampu kiosnya kembali padam. Mesin kasir berbunyi bip panjang lalu mati total. Ia menghela napas kesal. "Kenapa selalu gue?" gerutunya sambil memeriksa stop kontak. Tapi listrik kios sebelah tetap menyala normal. Ia keluar kios, dan menemukan lelaki Gimbal itu duduk di tempat biasa, kini dengan tangan mengangkat ke langit yang mendung. "Allahu Akbar." Yang turun bukan hanya hujan, tapi juga teguran, katanya pelan, namun terdengar jelas oleh Malik. Seketika itu pula, angin berhembus aneh. Sehelai daun pisang dari lapak Mbah Jum terbang dan jatuh tepat di depan kaki Malik. Ia memungutnya tanpa berpikir, lalu menoleh pada Mbah Jum. Nenek itu tersenyum, matanya sayu tapi damai. "Kamu baru datang. Tapi tempat ini sudah lama dijaga," katanya sambil menunjuk kios-kios tua. "Mereka yang kau anggap rusak, justru membuat tempat ini tetap berdiri." Malik mengernyit. "Jaga gimana, Mbah? Mereka kan cuma..." "Ya begitu." Mbah Jum tak menjawab. Ia memotong sebiji pisang yang sangat matang dan meletakkannya di tanah, seolah sedang memberi makan tanah itu. Malik hendak bertanya, namun Maktun lewat dengan botol kecil di tangannya. Ia menuangkan isinya ke selokan, lalu berbisik, biar alirannya tetap jernih. Semakin lama, Malik merasa ia seperti sedang hidup dalam cerita yang tak ia pahami. Pukul 2 siang, langit makin gelap. Tiba-tiba terdengar teriakan. Api, asap, orang-orang berlarian. Sebuah kios di ujung pasar terbakar hebat. Lidah api menjilat kain, kayu, dan atap yang lapuk. Malik tertegun. Ia berlari keluar, namun heran, api tak menjalar ke sisi pasar lainnya. Seolah ada tembok tak terlihat yang membendungnya. Semua orang panik. Namun si Gimbal berdiri tegak di depan api. Ia membuka kedua tangannya dan berteriak keras, "Allahu Akbar!"
Bukan semua yang terbakar adalah kehancuran. Kadang, yang terbakar adalah yang tak layak dibawa pulang. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hujan turun. Bukan gerimis, tapi deras. Air mengguyur pasar, memadamkan api dalam hitungan menit. Tak ada mobil pemadam. Tak ada bantuan dari luar. Tapi api padam dengan sempurna, tanpa merembet ke kios lain, termasuk kios Malik. Ketika semua reda, Malik memperhatikan sesuatu yang membuatnya menggigil. Di sekitar kiosnya, tanah tetap kering. Basah hanya menyentuh sisi lain. Seolah hujan menari, memilih mana yang ingin diselamatkan. Malik mendekat ke Pak Imron, penjaga masjid pasar, yang tampak tenang di teras masjid. "Pak, ini semua, gimana bisa terjadi?" tanya Malik terbata. Pak Imron menatapnya dengan senyum tipis. "Ada yang menjaga, Malik. Tapi penjaga itu tak butuh baju bersih atau kata manis. Ia cukup tahu siapa yang tulus dan siapa yang tamak." "Siapa mereka sebenarnya?" bisik Malik. Matanya mengarah pada Mbah Jum, Maktun, dan si Gimbal yang kini duduk lagi seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. "Mereka bukan siapa-siapa," jawab Pak Imron. "Tapi merekalah yang membuat tempat ini tetap ditulis di kitab langit." Sejak hari itu, Malik tak lagi memandang mereka dengan mata biasa. Tapi rasa penasaran mulai tumbuh dalam hatinya. Siapa sebenarnya mereka? Dan apa yang mereka jaga? Dan lebih dari itu, siapa yang memerintah mereka untuk menjaga? Hari-hari setelah kebakaran itu membawa perubahan yang halus tapi nyata. Pasar Seruni, meski tampak sama di mata orang luar, kini bagi Malik terlihat berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Mbah Jum, si penjual pisang yang dianggap pikun, ternyata selalu menaruh pisangnya di tempat yang sama, dengan susunan yang nyaris tak pernah berubah. Aneh, karena setiap kali pembeli datang, mereka seolah langsung tertarik pada pisang-pisang itu, padahal di mata Malik, warnanya bahkan sudah terlalu matang. Malik iseng mengikuti satu pembeli wanita parubaya yang membeli pisang dari Mbah Jum. "Ibu yakin mau beli yang ini? Udah lembek banget," katanya mencoba mencegah. Tapi wanita itu hanya tersenyum. "Justru ini yang sembuhin cucu saya, Mas. Pisang dari ibu itu lain." Malik tertegun. Ia menoleh ke Mbah Jum yang hanya menatap langit sambil tersenyum dan bergumam. Bukan pisangnya yang menyembuhkan, tapi doanya. Sementara itu, Maktun, yang biasanya duduk tenang di lapaknya, mulai menarik perhatian Malik karena satu hal. Ia tak pernah melayani pembeli yang datang dengan tergesa-gesa. Tapi suatu pagi, datang seorang pria tua yang terlihat sangat lelah. Tanpa bicara panjang, Maktun menyerahkan botol kecil berisi cairan bening kehijauan. Pria itu membayar tanpa menawar, lalu pergi dengan air mata di pipinya. Malik, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, mendekat dan bertanya, "Apa isi botol itu, Mak?" Maktun menjawab singkat, "Buat anaknya yang koma. Tapi ini bukan obat." "Kalau bukan obat, kenapa?" "Yang menyembuhkan bukan cairannya, tapi rasa butuhnya," potong Maktun pelan. Malik merasa ada benang tak kasat mata yang menghubungkan semua ini. Tapi yang paling mengganggunya adalah si Gimbal. Setiap malam, setelah pasar sepi, Malik tak langsung pulang. Ia sengaja duduk diam di kios, berpura-pura menutup usaha, tapi tetap mengintip dari sela tirai. Dan benar saja, hampir tiap malam, si Gimbal mulai bergerak.
Dengan tubuh kurus dan langkah goyah, ia berjalan perlahan menyusuri selokan pasar. Tapi bukan untuk tidur di sana. Ia membawa sebatang kayu kecil dan kantong plastik. Ia membersihkan kotoran di parit, menyaring sampah yang mengendap, lalu membaca sesuatu pelan. Suara lirih seperti zikir, tak jelas tapi bergetar. Setelah selesai, ia duduk di tepi lorong, menatap langit yang kadang berbintang, kadang gelap. Malik mendekatinya pada malam ketiga. "Kenapa kamu bersihin selokan? Gak jijik?" Si Gimbal menoleh, senyumnya tetap sama seperti biasa. Tapi malam itu, sorot matanya tajam dan penuh rahasia. Karena di tempat yang paling kotor, kadang tinggal yang paling suci. Malik diam. Kalau selokan mampet, air hujan gak bisa turun. Kalau air gak turun, berkah juga gak masuk. Kalau pasar bau, rezeki jadi jauh. Mendengar itu, Malik tiba-tiba merasa kecil. Semua pengetahuan, rencana bisnis, dan strategi promosinya terasa hampa dibandingkan kalimat sederhana lelaki yang selama ini ia anggap gila. Malam itu, Malik tidak langsung pulang. Ia duduk bersama si Gimbal, diam, hanya menatap langit dan mendengar zikir yang diucapkan pelan-pelan. Allah, Allah, Allah. Getaran namanya terasa jauh lebih dalam daripada teori manapun yang pernah Malik baca. Keesokan harinya, pasar mulai terasa berbeda. Udara lebih segar, pembeli berdatangan, dan anehnya, kios Malik mulai ramai. Tapi ia sudah tak terlalu peduli soal angka. Kini matanya lebih sibuk memperhatikan orang-orang yang dulu ia anggap gila, dan mencoba membaca maksud dari gerak mereka. Ia merasa sedang belajar dari orang-orang yang tak pernah mengaku guru. Namun, semua itu hanyalah awal. Karena malam berikutnya, Malik akan melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Sebuah peristiwa yang membuka tabir lebih dalam tentang siapa mereka sebenarnya. Malam keempat datang dengan keheningan yang aneh. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Pasar seruni seperti menahan napas. Malik duduk di kiosnya, lampu dimatikan, tirai ditutup sebagian. Ia tahu malam itu akan berbeda. Hatinya gelisah, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk tidak pulang lebih awal. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari saat suara langkah terdengar. Bukan langkah biasa, bunyinya teratur, pelan, dan mengandung ritme seperti tabuhan. Malik mengintip dari sela tirai. Terlihat sosok lelaki Gimbal berjalan melewati lorong pasar. Tapi kali ini tak sendiri. 3 sosok lain menyusul dari sudut gelap. Mbah Jum, Maktun, dan Pak Imron dari masjid. Mereka semua berjalan tanpa suara, seperti terbangun oleh panggilan yang sama. Masing-masing membawa sesuatu. Mbah Jum membawa pisang matang yang diikat daun. Maktun membawa botol berisi cairan yang berpendar kehijauan, dan Pak Imron menggenggam sebuah tasbih tua dari kayu cendana. Mereka berhenti di tengah pasar. Tanpa aba-aba, duduk melingkar. Tak ada obrolan, tak ada salam. Hanya diam yang penuh makna. Malik keluar perlahan dari kiosnya. Kakinya gemetar, tapi ia tak bisa menahan rasa ingin tahu yang menyesakkan dada. Ia mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara. Tapi sebelum ia mencapai lingkaran itu, si Gimbal menoleh. "Sudah waktunya kau lihat," katanya pelan. Malik terpaku. Pak Imron mulai memimpin dengan bacaan lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain mengikutinya. Suara mereka lembut namun seperti mengguncang udara. Lalu,
sesuatu terjadi. Angin berputar perlahan di tengah lingkaran. Tanah yang kering mulai basah oleh embun yang turun dari langit. Cahaya samar, bukan dari lampu, bukan dari bulan, muncul dari atas mereka, seperti kabut yang bersinar. Dalam cahaya itu, Malik melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bayangan manusia, atau entitas, berdiri di belakang masing-masing dari mereka. Tingginya lebih besar, wajahnya tertutup cahaya. Diam, menunduk, tapi terasa penuh kuasa. Mata Malik membesar. Ia ingin mundur tapi tubuhnya membeku. Si gimbal meliriknya. Tenang, kau tak diusir. Kau disaksikan. Mereka melanjutkan zikir, kali ini lebih dalam. Getarannya merambat ke dada Malik. Ia merasa ingin menangis tanpa sebab. Di tengah lingkaran, Mbah Jum meletakkan pisangnya. Maktun menuangkan cairan ke tanah. Pak Imron menggenggam tasbih lebih erat. Lalu si gimbal mengangkat tangan. Allah, penjaga tempat ini, telah datang yang ingin tahu. Buka sedikit, tapi jangan semua. Cahaya itu berdenyut. Seketika, Malik melihat pasar berubah. Ia tak lagi berada di pasar dengan kios tua. Kini di sekelilingnya ada taman, bukan dengan bunga, tapi pohon-pohon tinggi yang berbuah zikir. Daunnya bersinar samar, dan dari tanah mengalir air jernih yang menyejukkan pandangan. Dan lebih jauh dari itu, suara lantunan sholawat terdengar dari kejauhan, melayang pelan seperti angin musim semi. Malik menangis. Ia tak tahu kenapa, tapi jiwanya tahu, ini bukan mimpi. Beberapa detik kemudian, semuanya lenyap. Ia kembali berdiri di lorong pasar, hanya dengan 4 orang di hadapannya. Tak ada cahaya, tak ada taman, tapi bekasnya masih terasa di dalam dada. Mbah Jum berdiri dan berkata, pasar ini bukan cuma tempat berdagang. Ini tempat dijaga. Maktun menambahkan, kalau kau datang hanya dengan logika, yang kau bawa pulang hanya angka. Pak Imron memandangnya, tapi kalau kau datang dengan hati, yang pulang adalah berkah. Si gimbal mendekat. Tangannya menyentuh dada Malik. Kau sudah lihat, sedikit. Tapi jangan bicara. Dengarkan, pelajari, dan diam. Sampai waktunya. Mereka semua lalu bubar. Tak ada perpisahan. Hanya langkah yang perlahan menghilang ke arah kegelapan. Malik berdiri lama di tengah lorong. Seluruh tubuhnya masih menggigil. Tapi hatinya justru tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu, ia tak hanya sedang membuka usaha. Ia sedang diundang oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar rezeki. Namun ia belum tahu bahwa cobaan besar justru sedang menuju padanya. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah ia layak menjadi bagian dari mereka, atau hanya penonton yang terpesona sebentar, lalu pergi. Malam itu, Malik pulang dengan tubuh utuh tapi hati yang koyak oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa melihat sesuatu yang melampaui dunia. Namun esok paginya, ia bangun dalam realita yang sangat manusiawi. Perut lapar, suara klakson, dan notifikasi ponsel yang menumpuk. Di pasar, semua tampak seperti biasa. Tapi bagi Malik, tak ada lagi yang biasa. Ia mulai membuka kiosnya dengan doa, bukan sekadar membuka gembok. Ia menyapa tetangga dengan tulus, bukan basa-basi. Ia bahkan mulai membantu Mbah Jum tanpa diminta, mengangkat pisang dan menyusunnya sesuai urutan yang pernah ia lihat. Namun ketika seseorang berubah, ujian akan datang.
Dan ujian Malik datang dari sesuatu yang paling ia percaya, saudaranya sendiri. Sore itu, Malik menerima telepon dari abangnya di kota. "Lik, kamu ini ngapain sih jualan di pasar kayak gitu?" "Udah, balik. Gue dapet proyek buat buka cabang warung kopi franchise. Butuh orang kepercayaan. Lo tinggal masukin modal, dan kita jalan. Gaji jauh di atas apapun yang lo dapet di pasar becek itu." Malik terdiam. Hatinya berdesir. Tawaran itu seperti pintu emas yang selama ini ia cari. Stabil, keren, dan tak perlu bersentuhan dengan pisang busuk atau selokan bau. Tapi bayangan Mbah Jum, Maktun, dan si Gimbal muncul seketika. Begitu pula taman zikir yang ia lihat malam itu. "Aku pikir-pikir dulu ya, Bang," jawabnya pelan. Abangnya tertawa sinis. "Lik, jangan aneh-aneh. Dunia ini gak nunggu orang yang mikir kelamaan." Telepon terputus, dan Malik mulai ragu. Malam itu, ia tak pergi ke kios. Ia hanya duduk di musola pasar, memandangi langit dari jendela kecil di atas pintu. Ia merasa terbelah. Apa gunanya bertahan di tempat yang penuh rahasia, tapi tak menjanjikan masa depan jelas? Bukankah lebih baik kembali ke jalur yang rasional? Tiba-tiba, suara langkah lembut terdengar. Si Gimbal masuk dan duduk di dekatnya. Tak ada sapaan. Hanya diam, sampai ia berkata, "Banyak orang mencari cahaya. Tapi saat cahaya datang, mereka malah takut kehilangan gelap." Malik menunduk. "Aku bingung. Tawaran kakakku besar. Bisa bikin hidupku lebih jelas." Si Gimbal hanya tertawa kecil. "Jelas? Kalau semua sudah jelas, lalu buat apa iman?" Malam makin larut. Si Gimbal membuka gulungan kain kecil dari saku bajunya. Di dalamnya, selembar uang 5.000 rupiah, lusuh dan robek sedikit di tepi. Ia menunjukkannya ke Malik. "Kau tahu, uang ini sudah tak layak edar. Tapi lihat." Ia merobek uang itu perlahan jadi dua, lalu menyatukannya kembali dengan air dari botol kecil yang ia bawa. Ajaib, uang itu menempel kembali, seperti tak pernah rusak. Kau bisa nilai dari robeknya, atau dari nilainya. Hati juga begitu. Kadang harus retak dulu, baru bisa benar-benar dipakai. Malik menangis. Ia tak bisa menahan air matanya. Sebagian karena bingung, sebagian karena tahu. Ini bukan tentang warung kopi atau pasar. Ini tentang kemana hatinya ingin pulang. Keesokan harinya, Malik menolak tawaran saudaranya. Dan seperti yang bisa ditebak, ia ditertawakan. Namun pada hari yang sama, kiosnya kedatangan seseorang tak terduga. Lelaki tua bersorban putih dengan tongkat kayu. Tak pernah terlihat sebelumnya. Lelaki itu membeli satu pisang dari lapak Mbah Jum, lalu duduk di bangku depan kios Malik. "Antum Malik?" tanyanya dengan suara berat dan sopan. "Iya, Pak." Lelaki itu tersenyum. "Ahlan, sudah lama kami tunggu." Malik terperanjat. "Tunggu, saya? Bukan kamu sebagai pedagang, tapi kamu sebagai murid." "Murid siapa?" Lelaki itu berdiri. "Itu akan segera kau tahu. Tapi syarat pertama sudah kamu lewati. Tidak semua emas layak ditukar dengan tanah surga." Malik tak paham, tapi dadanya hangat. Lelaki itu pergi tanpa membeli apa-apa. Tapi sebelum melangkah, ia berkata pelan, "Malam Jumat ini, jangan tidur. Ada yang menunggumu."
di tempat yang tak bisa kau temukan dengan Google Maps. Dan sejak hari itu, waktu mulai terasa lebih cepat. Hari berganti tanpa aba-aba. Dan Malik merasa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah bukan hanya dirinya, tapi juga sejarah pasar itu, untuk selamanya. Malam Jumat pun tiba. Malik duduk sendiri di dalam kiosnya. Tak ada lilin, tak ada persiapan khusus. Hanya dirinya, dan hati yang bergetar seperti gendang yang dipukul pelan tapi terus-menerus. Langit malam tampak biasa, tapi hawa di sekeliling pasar terasa berbeda. Sepi, tapi bukan sepi biasa. Sepi yang seperti sedang menunggu sesuatu. Pukul 00.41. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan, bukan dari pintu kios, tapi dari lantai. Malik menunduk. Di bawah tikar tempat ia duduk, lantai pasar yang dari kayu itu bergema 3 kali. Tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu dari bawah yang ingin masuk. Ia mengangkat tikar, dan menemukan sesuatu yang tak ia sangka. Ubin batu tua, berbeda dari lantai pasar lainnya. Ubin itu tak terlihat sebelumnya, seolah baru muncul malam ini. Di tengahnya, ada ukiran lafaz, Allah, yang nyaris pudar. Malik menyentuhnya pelan, dan ubin itu bergerak. Seketika itu juga, udara berubah. Angin tipis menyusup masuk dari celah dinding, membawa aroma kayu cendana dan tanah basah. Lalu, suara, Allah, Allah, Allah. Bukan suara orang, tapi gema. Dari dalam tanah, dari langit, dari dalam dada. Malik berdiri. Dan saat ia menoleh keluar kios, ia melihat mereka telah datang. Si Gimbal berdiri di ujung lorong. Mbah Jum menuntun Maktun yang kini memakai selendang hijau tua. Pak Imron datang membawa tasbih besar yang tampak seperti warisan tua. Dan lelaki bersorban yang datang beberapa hari lalu, ia berada paling depan, kali ini membawa sebuah tongkat bersulam lafaz. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi tangan lelaki itu terangkat, memberi isyarat pada Malik untuk ikut. Malik melangkah tanpa bertanya. Mereka berjalan melewati lorong-lorong pasar yang malam itu seakan memanjang, seolah ruang sedang dilipat dan waktu dikecilkan. Mereka berhenti di ujung pasar, di balik gerobak mie ayam tua yang tak pernah dipakai lagi. Di sana, tersembunyi sebuah pintu kayu kecil, tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa. Di atasnya tergantung tulisan pudar, gudang air tua. Lelaki bersorban membuka pintu itu dengan tenang. Tak ada suara berderit, tak ada serangga. Hanya keheningan dan aroma kemenyan samar yang keluar perlahan. Sini, masuk dengan sholawat. Malik membaca pelan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ia melangkah masuk. Gelap. Lalu, perlahan ruangan itu mulai tampak. Cahaya dari entah mana menyinari dinding batu yang penuh ukiran lafaz dan ayat-ayat. Di tengah ruangan itu, sebuah sumur tua. Airnya tak bergerak, tenang seperti cermin. Lelaki bersorban menunjuk sumur itu. Lihat. Malik mendekat, dan saat ia melihat ke dalam sumur, ia tak melihat air. Ia melihat dirinya. Tapi bukan seperti biasa. Dirinya duduk bersila, mengenakan baju putih, dan dikelilingi cahaya. Ia tampak lebih damai, lebih tua. Tapi bukan dalam arti usia, lebih dalam, lebih mengenal. Apa ini? Tanya Malik tanpa sadar. Ini engkau.
Kalau kau mau mengenali siapa yang selama ini kau tutupi dengan logika dan gengsi. Si Gimbal mendekat dan meletakkan tangan di pundak Malik. Kau sudah lihat. Sekarang waktunya diberi. Diberi apa? Maktun tersenyum. Diberi beban. Mbah Jum mendekatkan sesuatu ke tangan Malik. Seikat daun pisang kering. Malik menerimanya. Buka. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya, sehelai kertas sangat tua. Bertuliskan lafaz zikir dan sebuah nama, bukan namanya sendiri, tapi nama seseorang yang belum pernah ia dengar. Siapa ini? Pak Imron menjawab, dia yang akan datang padamu. Tugasmu, menjaganya. Bukan sebagai guru, tapi sebagai penarik, penuntun. Lelaki bersorban berkata terakhir, inilah kenapa kamu dipanggil ke sini. Pasar ini bukan tujuan. Ini pintu. Dan kamu, penjaga barunya. Malik terdiam. Suaranya hilang. Ia hanya bisa menunduk. Air matanya menetes di tepi sumur. Lelaki itu menoleh ke yang lain dan berkata, sudah, dia siap. Dan tiba-tiba, semuanya lenyap. Tak ada sumur, tak ada ukiran, tak ada cahaya. Malik membuka mata dan ia berada di kios. Duduk, di tikar, di tengah malam. Tapi di tangan kanannya, masih tergenggam daun pisang kering. Ia menarik napas panjang. Dan saat ia menoleh keluar kios, sebuah sosok kecil berdiri di ujung lorong. Anak lelaki, usia kira-kira 10 tahun. Memakai peci putih. Menatapnya lurus. Kamu Malik? Tanyanya. Iya. Anak itu tersenyum. Namaku, yang di kertas itu. Dan Malik tahu. Ujian barunya baru saja dimulai. Anak kecil itu berjalan pelan menuju kios Malik. Langkahnya ringan, nyaris tak menimbulkan suara. Wajahnya bersih, matanya tajam namun teduh. Ia tidak terlihat seperti anak biasa. Ada ketenangan yang jauh melebihi usianya. Malik menatapnya lama, mencoba mencari kata. Tapi tenggorokannya kering. Kamu, Malik menunduk, membuka daun pisang yang masih ia genggam. Di sana tertulis sebuah nama dengan huruf Arab pegon. Alif Ramadan. Anak itu mengangguk pelan. Ya, aku Alif. Malik menelan ludah. Dunia di sekitarnya terasa pelan. Malam tetap berjalan. Tapi suasana seolah ditarik ke ruang antara dua dunia. Dunia yang bisa disentuh, dan dunia yang hanya bisa didengar oleh hati. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Malik pelan. Alif duduk bersila di tepi tikar kios, membuka tas kecil yang ia bawa. Isinya hanya satu, batu kecil berwarna kehitaman dan sebuah botol kaca mungil berisi air bening. Aku dikirim oleh seseorang yang tak bisa datang sendiri. Tapi dia menitipkan aku. Dikirim dari mana? Dari antara mimpi orang-orang soleh. Malik terdiam. Untuk apa? Alif menatap matanya. Untuk menghidupkan sesuatu yang hampir padam di tempat ini. Tapi aku belum kuat. Dan tugasmu adalah menjagaku sampai waktuku datang. Malam itu, Malik tak bisa tidur. Ia duduk bersama Alif, mendengarkan anak itu membaca zikir yang ia tak tahu artinya. Lantunan suaranya lembut, tapi seperti mengetuk ruang-ruang dalam dada Malik yang selama ini tertutup. Hari-hari berikutnya, Alif tinggal di pasar. Ia tak pernah menyebut rumah, orang tua, atau asalnya. Ia hanya tidur di musola kecil,
makan dari sedekah orang-orang, dan setiap malam berkeliling pasar mengelus dinding-dinding tua sambil bersyalawat lirih. Satu persatu keanehan mulai muncul. Kios Maktun tiba-tiba mengeluarkan aroma harum setiap kali Alif melintas. Burung-burung pasar yang biasanya gaduh jadi diam ketika ia lewat. Bahkan si Gimbal mulai memanggilnya Tuan Kecil. Malik menyaksikan semuanya, dan dalam diam, ia belajar. Ia mulai mengerti bahwa menjaga Alif bukan hanya soal melindunginya dari bahaya, tapi mendengarnya, mengamatinya, menemani setiap geraknya, karena dari situ, ilmu turun tanpa kata. Sampai suatu malam, Alif menghilang. Kios kosong. Musola kosong. Tak ada jejak. Malik panik. Ia mencari ke semua penjuru pasar, memanggil namanya, bertanya ke semua orang. Tak ada yang melihat. Tak ada yang tahu. Saat hampir putus asa, Malik kembali ke kios, duduk dan menangis. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Di bawah tikarnya, terdengar lagi suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia mengangkat tikar. Ubin dengan lafaz Allah muncul kembali. Tapi kali ini, bukan bergerak ke bawah. Ia bersinar. Malik menyentuhnya. Seketika tubuhnya tertarik ke dalam pusaran cahaya. Bukan seperti sebelumnya. Kali ini, ia seolah jatuh ke dalam waktu. Angin dan bayangan berkelebat cepat di sekelilingnya. Ia melihat bayang-bayang masa lalu pasar. Pedagang tua, anak-anak bermain, kiai berdakwah, penjajah, dan gempa. Sampai akhirnya ia terjatuh di satu ruang gelap. Di sana, Alif duduk sendiri. Di hadapannya, seekor ular hitam besar melingkar, menatapnya tajam. Malik ingin berlari, tapi tak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Allah, Allah, Allah. Dan entah dari mana, suara itu menggema. Allah, Allah, Allah. Ular itu menggeliat, tapi tak menyerang. Justru berbalik arah dan melata menjauh. Cahaya muncul, dan Alif berdiri. Kau datang, katanya. Aku tak tahu bagaimana bisa. Kau datang bukan dengan kaki, tapi dengan izin. Alif menghampiri, menggenggam tangan Malik. Sekarang waktuku tiba. Tapi ini bukan perpisahan. Ini permulaan. Cahaya membesar, menyilaukan. Lalu semuanya hilang. Ketika Malik membuka mata, ia kembali duduk di kios. Subuh belum tiba. Tapi di depan tikar, ada sesuatu. Tas kecil milik Alif. Di dalamnya, batu hitam dan botol air. Dan sehelai kertas bertuliskan, simpan ini. Nanti, jika ada yang bertanya tentang zikir yang bisa menembus waktu, jawab saja. Pernah aku dijaga oleh orang yang tak pernah bertanya siapa aku. Malik menutup tas itu pelan. Menangis. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan. Karena ia tahu, malam itu, dirinya resmi menjadi penjaga baru. Penjaga bagi sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang telah dibangunkan dari tidur panjang dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang melalui jalan yang tak kita sangka. Bahwa terkadang Allah memilih seseorang bukan karena ilmunya yang tinggi, hartanya yang banyak, atau keturunannya yang mulia, tetapi karena hatinya yang mau tunduk, bersabar, dan terbuka untuk menerima cahaya kebenaran, sekecil apapun itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk diberi cahayanya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nur 35. Kisah ini fiktif, disusun dengan gaya seolah-olah nyata, agar lebih mudah menyentuh hati dan membawa renungan mendalam. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini bukan berdasarkan kejadian nyata, tetapi dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini membawa manfaat, membuat Anda tersentuh, merenung, atau sekadar merasa lebih dekat kepada Allah, jangan lupa untuk like, komentar pendapatmu, dan subscribe agar bisa terus mendukung hadirnya kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.